VDI-nya sudah aktif. Halo Sobat Arista, kembali lagi di channel ini dengan saya Siva. Kali ini seperti yang sudah kalian lihat nih, di samping saya udah ada motor kebanggaan Yamaha motor trail Yamaha WR 155R. Sebelum kita mulai reviewnya, saya mau ketemu sama satu orang yang pengguna langsung. Kayaknya nggak lengkap kalau kita cuma ngomongin spesifikasinya, tapi kita langsung denger dari pemakainya Yamaha WR ini. Ikutin terus ya. Oke, kita ganti kamera belakang aja biar lebih enak melihatnya dan lebih detail. Di sini udah ada di depan kita Yamaha WR 155R beserta, halo Mas. Halo. Siva dari Arista. Bagas. Halo Mas Bagas. Mas Bagas. Ya. Mau ini nih, cerita-cerita dikit dong sama Yamaha WR 155R ini. Iya. Mau ngobrol aja sih. Kebetulan kan Yamaha WR ini tipe motor trail ya. Iya, betul. Motor Tapi trail. saya lihat ada beberapa yang kayaknya agak sedikit diubah, dan ternyata Mas Bagas menggunakan motor ini sebagai motor harian Mas Bagas ya? Iya, untuk kerja. Bisa diceritain nih Mas? Boleh. Jadi motor ini awalnya saya beli nggak kayak gini ya kaki-kakinya. Untuk bannya depan belakang itu awal beli itu memakai motif yang ban tahu atau trail. Jadi ini saya ubah jadi konsepnya supermoto. Untuk ban depannya ini pakai ukuran 100/80 dan belakangnya pakai ukuran 130/70. Itu aja sih Mbak. Oke, berarti dari si bannya aja yang diubah ya? Ya. Sama ada beberapa mungkin tambahan-tambahan yang lain. Beberapa tambahan nanti. Oke. Saya jelasin. Gimana kalau kita sekarang langsung aja deh review motornya punya Mas Bagas gimana nih? Siap. Siap ya Mas? Siap. Motor ini tuh ukuran panjangnya yang saya tahu 2145 mm. Terus untuk lebarnya 840 mm. Kemudian tingginya 1200 mm. Dan jarak sumbu roda 1430 mm gitu. Terus beratnya ini 134 kg. Jadi motor ini terberat di kelasnya kalau bisa dibilang gitu. Jadi walaupun beratnya segitu juga untuk tenaga jangan diragukan lagi karena mesinnya udah 155 cc kapasitasnya. Nanti kita bahas mesinnya. Oke. Terus kemudian kita bahas bodinya dulu kali ya Mbak ya. Oke. Bodinya. Nah, ini dari depan dulu. Di sini spakbornya masih bawaan standar sih. Dan jarak antara spakbor ke ban nih lumayan luas. Jadi cocok banget nih buat kalian yang suka terabas-terabas di medan-medan yang susah gitu kan. Ini bakal enak lah digunain gitu. Kemudian di sini di depan lampunya masih halogen, belum LED. Cuman ya udah cukup lah, halogen juga udah lumayan terang gitu kan. Untuk sennya kanan kiri juga masih halogen, belakangnya juga masih. Nah di belakang itu udah ada saya tambahan, nanti kita ke belakang. Terus ke samping Mbak. Oh ini di sini
Sini dulu, mungkin di sini ada saya sedikit tambahin handbar di sini untuk melindungi tangan, misalnya terjadi benturan atau apa, jadi tangan saya terlindungi gitu kan. Untuk stangnya masih standar, spion juga standar. Kemudian body belum saya apa-apain juga, masih standar. Ini bodinya juga saya suka banget nih, gagah. Kemudian khas motor trail gitu. Terus di sini knalpot. Nah, kalau bisa dilihat nih knalpotnya nih Mbak, saya juga cukup tertarik dari motor ini dari knalpotnya saat pertama ngelihat gitu. Knalpotnya ada di sebelah kiri. Biasanya kan motor-motor lain gitu pada umumnya ada di sebelah kanan kan. Tapi kalau ini ada di sebelah kiri, ini unik banget. Agak beda ya? Iya, beda dari yang lain, anti mainstream. Terus joknya masih standar juga, model YZ rata. Jadi trailnya kelihatan khas banget. Lanjut ke belakang. Di belakang sini spakbornya udah saya ganti, jadi agak kecil gini ya, agak ramping. Terus ini ada tambahan lampu juga, lampu sen kanan kiri supaya lebih jelas aja gitu. Karena di sini kan lampu sennya ada juga nih di sini, cuman agak kecil dia, jadi takutnya nggak kelihatan dari belakang. Jadi saya tambahin lampu. Wah, jadi si Yamaha WR155R ini cukup menjanjikan ya Mas untuk dijadiin motor daily, ya nggak sih? Nyaman banget sih, nyaman. Motornya nyaman juga, suspensinya enak banget. Terus mungkin kita bisa bahas suspensi kali ya. Boleh. Suspensi depannya, ini belum USD, masih teleskopik untuk sok depannya, cuman ini teleskopiknya gede banget, ukurannya sekitar 41 mili kalau nggak salah. Jadi buat terabas juga jalan-jalan ancur masih keredam gitu getarannya. Untuk suspensi belakangnya model monocross di sini. Ini juga bisa diatur ketinggiannya nih. Tapi belum saya apa-apain juga kan. Terus juga lanjut ke bawah nih, kaki-kaki. Untuk depan ada udah remnya pakai wave disc brake ya. Depan belakang udah wave disc. Terus yang tadi saya bilang nih, bannya udah saya ganti ke ban aspal di Supermoto. Ini pakai velcrosi, bannya Maxxis, ukuran 100/80 untuk yang depan. Untuk belakang itu 130/70. Sama Maxxis juga dan udah tubeless. Gitu. Terus yang unik lagi nih Mbak, di sini nih, ada di speedometernya. Ini speedometernya kecil sih ya, cuman pas dinyalain ini udah lengkap banget. Jadi indikatornya udah ada semua di sini, dari odometer, takometer, terus juga indikator bensin, ada jam juga, indikator gearnya. Terus di sini ada indikator netral, sen, lampu jauh, sama engine check warning. Jadi kalau terjadi apa-apa nih sama sistem injeksi motor ini, dia indikatornya bakal nyala gitu. Jadi udah canggih banget nih motornya. Terus juga di sini udah ada indikator VVA, variable valve actuation, kalau udah 7000 rpm gitu. Kita coba ya. Langsung coba aja Mas. Nah, jadi dia bakal nongol nih di sini. Kita perhatiin ya.
sudah aktif. Gitu. Kemudian di stangnya juga belum ada saya ubah apa-apa. Di sini ada on off engine-nya, ada starter, terus di sini, nah ini udah ada lampu hazardnya, Mbak. Jadi sama WRX 155 udah ada lampu hazardnya, ada pas beamnya juga. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kalau mau nembak lampu jauh kayak gini, tinggal pencet ini aja, pas beam. Ada lampu jauh, ada sen, ada klaksonnya. Gitu. Jadi udah lengkap banget deh nih motor. Nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin motor trail, tapi kita nggak bahas soal mesinnya nih, Mas. Ya, kita bahas mesin, oke. Untuk mesinnya ini masih standar ya, bawaan pabrikan juga. Mesinnya kapasitasnya 155 cc, 1 silinder. Terus untuk tenaganya itu sebesar 16,4 horsepower kalau nggak salah. Terus torsi maksimalnya 14,3 Nm. Nah, untuk transmisinya ini sampai 6 percepatan. Gitu. Dibandingkan dengan Vision R atau 15 ini emang lebih sedikit sih tenaga yang dimiliki oleh WR ini. Cuman torsinya itu udah sama Vision sama R15, yaitu 14, Nm. Terus juga udah ada teknologi yang namanya VVA, Variable Valve Actuation sini. Jadi ini VVA ini yang tadi kita udah nyalain kan motornya di speedometer kelihatan itu aktif di 7000 rpm. VVA ini kalau udah aktif tuh agak gimana ya, yang saya rasain ya sehari-hari, kalau udah aktif itu tenaganya tuh ada terus gitu. Jadi nggak habis-habis lah, ngegas terus pokoknya. Jadi panjang gitu nafasnya ya. Terus kemudian kita balik lagi ke sini. Di sini udah ada radiator. Jadi kalau nggak salah motor ini WR155 ini motor trail pertama di Indonesia yang menggunakan radiator. Jadi udah ada radiator, cuman radiatornya ini menurut saya terlalu keluar ya dari bodinya sini. Jadi kita harus hati-hati banget nih. Kalau bisa sih dipasang apa ya, kayak besi pengaman gitu untuk ngamanin si radiatornya ini. Karena kan ini kan motor trail ya, dipakai untuk terabas-terabasan gitu, mungkin di medan-medan yang sulit, yang berbatuan. Jadi harus hati-hati banget, jangan sampai kena si radiator ini. Kalau sampai kena, wah, bisa bahaya juga sih menurut saya gitu. Kemudian ya itu aja sih. Terus untuk bensinnya ini udah sistem full injection ya. Jadi untuk sehari-hari ini lumayan irit, cukup irit dan efisien juga. Kalau menurut Mas nih, kan setelah penggunaan WR155R ini di daily dengan beragam ubahan ini, menurut Mas sendiri ini rekomen gak sih motor ini? Kalau menurut saya sih rekomen ya, karena balik lagi tergantung ke selera masing-masing orang kan. Mungkin ada yang buat memang untuk di jalan-jalan yang medan-medan yang sulit, buat terabas-terabas gitu ke bukit-bukit atau kemana. Tapi kalau untuk saya sih, kalau untuk harian gitu ya, ini pakai ban aspal gini ya enak banget sih. Nah, saya lihat-lihat si motor ini tingginya lumayan ya Mas, tadi 1200 mm ya? Tingginya 1200 mm, 1,2 meter ya. Jadi tinggi, emang tinggi, lumayan tinggi. Jadi bisa dilihat nih, dengan tinggi saya yang 165 cm ini sejajar sama pinggul saya ya. Jadi ya lumayan tinggi. Tapi coba kita naikin ya. Nah, nih
Memang agak balet, agak jinjit. Yang saya yang tinggi 165 cm dan berat saya 75 kg. Tapi pas dinaikin motor ini agak lebih menyesuaikan sok belakangnya untuk berat badan saya. Jadi pas dinaikin nggak terlalu masalah juga sih, nggak terlalu tinggi banget. Jadi masih bisa agak sedikit napak kaki kita. Jadi buat kalian yang tingginya 165 cm ya masih oke lah buat ngendarain motor ini. Apalagi kalau udah jalan, udah di jalan raya gitu kan, motornya udah jalan, jadi enak banget. Posisi berkendaranya juga nyaman banget gitu. Jadi nggak ketinggian ya, pas ya? Ya menurut saya sih pas ya, nggak terlalu tinggi. Apalagi kalau mungkin yang tingginya 170, 175 itu udah enak banget. Jadi pengen langsung nyobain nih. Mbaknya mau nyobain nih? Boleh banget. Boleh nggak nih Mas? Bisa nggak Mbaknya? Kopling kan ya? Kopling. Kalau bisa ya silakan. Boleh nih Mas? Boleh. Oke, cobain deh. aja. Sorry ya Sobat Arista, kita salvok dikit karena lihat motor ini tuh bawaannya pengen langsung jalan aja gitu. Langsung pengen terabas gitu ya? Iya. Cobain aja Mbak. Enak kok, motornya nyaman banget. Yuk kita cobain motor ini. Nah sekarang kita mau nyobain Yamaha Yamaha WR 155R ini. Tapi yang pastinya tetap harus lengkap ya. Kita pakai dulu untuk keselamatan ya, helm, jaket, dan juga sarung tangan. Yuk. Wah, tadi kita udah nyobain motor Yamaha WR 155R punyanya Mas Bagas. Thank you banget ya Mas Bagas. Sip, sama-sama Mbak. Sama-sama. Sukses terus ya Mas. Ya. Semoga Sobat Arista bisa kebeli nih yang pengen WR 155 tadi kan udah dijelasin tuh gimana sedikit ulasannya. Semoga bisa ngebantu juga. Thank you ya Mas. Yuk. Oke, tadi itu ulasan lengkap mengenai Yamaha WR 155R berserta yang punya nih Mas Bagas. Jadi gimana Sobat Arista? Sekarang udah tahu kan spesifikasinya, terus suspensinya gimana, pas dikendarain kayak apa? Udah mulai tertarik belum? Kalau udah langsung aja yuk kunjungi dealer Yamaha Arista yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi mayoritas kebanyakan ada di daerah Jawa Barat. Nanti untuk alamat lengkapnya bisa langsung googling aja, buka Arista Group Yamaha atau kunjungin di Instagram kita aristagroup.yamaha. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Saya Siva, pamit undur diri. Sampai jumpa.